Yeremia pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya ke-11 ya saudara. Kita akan baca pergantian firman Tuhan ini. Saudara ayat, kalau saya ayat ganjil, saudara ayat kematian. Kalau sudah ketemu kita bangkit berdiri semua. Yeremia pasal 13 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ikat pinggang yang menjadi lampu. Beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang firman Tuhan, lalu diikatkannya pada pinggangku. Sesudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya. Bunyinya, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana di celah-celah gunung batu. maka pergilah aku lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Sudah beberapa lama lamanya berfirman Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat lalu menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya, tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, Beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak bungakan Yehuda dan Yerusalem. bangsa yang jahat ini yang perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda ku letakkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Tuhan, silakan duduk. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya. Nabi Yeremia adalah nabi yang kalau kita baca sejarahnya suka cengeng, ya, suka menangis, ya. Tapi tangisannya saudara diberkati oleh Tuhan kali ini semua tangisan yang memang bagaimana dia melihat bangsanya, bangsa Israel, Yehuda, ya, saudara, orang-orang Yerusalem, ya. Mereka di zaman Yeremia ini, bangsa ini dibuang ke Babel, saudara, ya. Disiksa, dibuang dan lain sebagainya, menjadi budak. Dulunya di Mesir, sekarang di Babel, saudara. Tentunya ada akibatnya, saudara. Tuhan membiarkan bangsa ini sehingga Nabi Yeremia menangis, saudara, diberkati Tuhan, ya. Dan satu kali, saudara, Tuhan menyuruh Nabi Yeremia, ya, untuk, ya, membeli ikat pinggang, ya. Ikat pinggang itu kalau zaman dahulu dari kain lenan halus, saudara, ya. Kalau kita sekarang udah modern kan, ya, ikat pinggang dari kulit dan lain sebagainya. Nah, tapi zaman dahulu, saudara, ya dari kain, saudara, untuk mengikat, ya, jubah atau baju supaya melekat tetap kuat, saudara. Jadi Nabi Yeremia disuruh Tuhan untuk membeli ikat pinggang, ya. Terus dikenakanlah kepada Nabi Yeremia ikat pinggang itu. Dan akhirnya, saudara, datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya. Tuhan bilang juga kepada Yeremia, ambil ikat pinggang yang kamu beli itu, dan sekarang ikat pinggang itu pergilah ke sungai Efrat. Simpanlah itu di pinggir sungai Efrat, ditimbun di dekat batu dan disembunyikan di sana di celah-celah bukit batu, ya. Maka pergilah Nabi Yeremia ini ke sungai Efrat dan dia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, sesudah beberapa waktu lamanya, saya tidak tahu berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, saudara diberkati Tuhan, datanglah juga firman Tuhan kepada Yeremia, Nabi Yeremia. Tuhan suruh Yeremia pergi, ambil kembali ikat pinggang yang
Efrat. Lalu pergilah Nabi Yeremia, saudara. Waktu dia datang mengambil ikat pinggang yang pertama disuruh beli, dia pakai, saudara, diberkati Tuhan. Akhirnya disuruh Tuhan untuk bawa disimpan di celah-celah batu, ditimbun di dekat sungai Efrat, saudara. Mungkin dia beberapa waktu lamanya kena air ini dan lain sebagainya, saudara Tuhan. Waktu Alkitab berkata Yeremia pergi untuk mengambil kembali ikat pinggang itu, saudara, ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, ya, sudah lapuk. Artinya sudah kainnya sudah ya tidak berguna lagi, gampang hancur, gak kuat lagi, saudara. Jadi waktu Nabi Yeremia menggali kembali, dia cari kembali, ikat pinggang itu sudah lapuk. Fungsi ikat pinggang itu untuk mengikat, saudara, ya seperti ini, supaya baju itu melekat dulu, ya. Tetapi waktu Yeremia datang untuk mengambil kembali, ikat pinggang itu sudah lapuk, artinya sudah tidak berguna kembali, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa maksud firman Tuhan ini kepada orang Yehuda, kepada bangsa Israel? Jadi Nabi Yeremia disuruh oleh Tuhan untuk melakukan satu tindakan yang simbolis, saudara. Ya, simbol artinya tanda, saudara yang berkat Tuhan. Ya, Tuhan menggambarkan, saudara, orang Israel. Kalau kita lihat di ayat yang ke-11 tadi, saudara, orang Israel, orang Yehuda itu seperti ikat pinggang yang melekat kepada diri Tuhan. Ya, kita lihat ayat 11. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, ya, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kuletakkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tetapi mereka tidak mau mendengar, ya. Jadi ikat pinggang itu, saudara, gambaran bagaimana orang Israel itu Tuhan taruh, saudara, seperti kita pakai ikat pinggang. Jadi melekat dengan Tuhan. Tujuannya apa? Supaya mereka menjadi ternama, terhormat, terpuji, dipermuliakan oleh Tuhan, menjadi umat kesayangan Tuhan. Jadi awalnya orang Israel pada waktu itu, saudara, mereka menjadi kesayangan Tuhan. Digambarkan seperti ikat pinggang yang melekat kepada seseorang, saudara. Itulah orang Israel, itulah orang Yehuda, melekat dengan Tuhan, saudara. Mereka menjadi kesayangan Tuhan. Mereka menjadi umat yang dicintai oleh Tuhan. Mereka menjadi ternama, sehingga pada zaman waktu itu ada begitu banyak bangsa yang takut untuk menyentuh orang Israel ini. Yang walaupun mereka bangsa yang kecil, mereka takut untuk menyerang, karena mereka tahu ada Allah lain bersama dengan orang Israel ini. Jadi Tuhan yang kita sembah. Amin. Sama dengan hidup saya dan saudara, ya. Ketika kita menjadi ketebusan Yesus Kristus, saudara, Alkitab berkata ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan berkata, kamulah imamat yang merajai umat kepunyaan Allah. Jadi kita ini umat kepunyaan Allah, tujuannya supaya seperti orang Israel ini, kita dipermuliakan oleh Tuhan, saudara. Kita ini melekat, umat pilihan Tuhan, melekat sungguh dengan Tuhan, saudara. Ya. Jadi artinya Tuhan sebenarnya tidak pernah membiarkan umatnya, saudara. Dia selalu menggambarkan banyak-banyak simbol, saudara, ya. Kita sebagai seperti ikat pinggang, saudara. Ikat pinggang itu, saudara, kalau budaya di zaman kuno pada waktu itu, ya, itu untuk mengencangkan jubah, saudara. Kalau misalnya kayak gembala, karena ya pakai jubah seperti itu, pakai ikat pinggang supaya lebih bagus, lebih untuk mengencangkan, saudara, ya. Ya, itu artinya apa, saudara? Artinya kemelekatan, lekat dan kesetiaan. Itu gambaran ikat pinggang pada zaman itu, saudara. Dan itu banyak dipakai oleh juga tentara-tentara pada zaman itu untuk berperang, supaya jubah mereka kuat, enak untuk mereka berperang, melekat baik, saudara. Ya, hubungan yang kesetiaan, saudara. Tetapi saudara diberkati oleh Tuhan, seiring waktu, saudara, ya,
Alkitab berkata, mereka menjadi terhormat, ternama, tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Jadi saudara, zaman Yeremia, orang Israel dibuang ke Babel, itu akibat saudara, mereka tidak mau mendengar, tidak mau taat kepada Tuhan. Haleluya. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan, hubungan Tuhan dengan orang Israel pada waktu itu seperti ikat pinggang yang melekat ya pada seseorang. Seperti ikat pinggang, Tuhan tahu umat itu sebenarnya sebagai satu kesayangan. Demikian pun sampai hari ini kita adalah umat kesayangan Tuhan, imamat yang merajani umat kepunyaan Allah. Haleluya. Itulah yang terletak dalam hidup kita di hadapan Tuhan, saudara. Cuma terkadang kala yang membuat hubungan ini selalu retak dengan Tuhan, saudara. Oleh karena saudara diberkati oleh Tuhan seperti orang Israel yang tidak mau mendengar. Mari kita akan melihat, saudara, sehingga apa konsekuensi, apa akibat dari orang Israel yang tidak mau mendengar, saudara. Tuhan izinkan mereka dihukum kembali, dibuang ke Babel. Jadi apa, saudara? Budak. Awalnya mereka terhormat, awalnya mereka ternama, awalnya mereka menjadi tuan, ya, bukan menjadi budak, saudara. Tapi Tuhan tinggalkan mereka dan mereka menjadi budak. Apa yang menjadi saudara dosa ketidaktaatan ibukan dan Israel ini, saudara, sehingga Tuhan membuang mereka? Mari kita lihat di ayat yang ke-7 sampai 9, saudara. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak bungakan Yehuda dan Yerusalem. Perhatikan, saudara, dosa apa sehingga orang Yehuda Israel ini dibuang ke Babel, saudara, menjadi budak. Awalnya mereka tenang, tapi mereka dibuang, saudara. Pertama karena dosa kecongkakan. Kita tulis kecongkak bunga. Arti kecongkak bungakan, saudara, adalah kesombongan atau keangkuhan, saudara. Jadi orang Israel ketika mereka nyaman di tangan Tuhan, mereka menjadi termulia, saudara, diberkati oleh Tuhan. Mereka hidup dalam perlindungan Tuhan yang ajaib. Mereka hidup dalam sebagai saudara umat pilihan daripada Tuhan. Mereka lupa, saudara, kebanggaan mereka menjadi kebanggaan yang berlebihan. Harusnya mereka memang bangga karena mereka umat kepunyaan Tuhan, tapi kebanggaan mereka itu berlebihan, saudara. Kebanggaan mereka menjadi satu kesombongan, saudara, diberkati oleh Tuhan. Ya, merasa hebat, merasa lebih pintar, merasa lebih ini, lebih itu. Ya, arti orang sombong kan seperti itu, saudara, membanggakan diri secara berlebihan. Pernah jadi orang sombong? Ya, yang tahu cuma diri kita sendiri. Ketika kita misalnya, saudara, diberkati oleh Tuhan, dekat dengan orang yang mungkin statusnya, materinya, atau rohaninya lebih rendah dari kita, saudara itu. Ya. Kadang-kadang itu sebenarnya ujian, saudara. Ya. Kadang-kadang, saudara, orang sombong itu bukan rajin beragama, saudara, bukan. Perhatikan orang muda yang kaya ketika bertemu dengan Yesus, dia taat beragama, saudara itu. Ya. Tapi Tuhan bilang, dia suka untuk masuk surga. Kenapa, saudara? Orang muda yang kaya itu, dia selalu membanggakan kekayaannya, kerohaniannya. Lihat orang Farisi dengan pemungut cukai, saudara. Ya, ketika mereka berdoa di bait Tuhan, doa mana yang diterima Tuhan? Pemungut cukai. Kenapa orang yang Farisi, ya, ini mereka berdoa, Tuhan lihat mereka berdoa dengan cara kesombongan. Saya ini lebih rohani dari dia. Saya ini lebih hebat dari dia. Dan sebagainya. Jadi kebanggaan kadang-kadang kita, saudara, diberkati Tuhan, ya, merasa, saudara, ya,
Saudara diberi Tuhan lebih dari orang lain. Dalam hal kerohanian pun demikian, saudara. Kita merasa kita lebih rohani dari dia dan lain sebagainya, saudara Tuhan, sehingga kebanggaan kita menjadi berlebihan. Harusnya kita bangga memang kita taat kepada Tuhan, taat beribadah, taat berdoa, saudara diberkati oleh Tuhan. Tapi jangan pernah membandingkan kerohanian kita dengan orang lain, saudara. Bahwa saya lebih rohani dengan dia, jangan pernah dimunculkan. Tetapi tugas kita, Alkitab berkata, kalau yang kuat wajib menanggung yang lemah. Amin. Tuhan, saya bangga, saya senang, saya bisa ikut Tuhan, saya boleh setia, berdoa, beribadah dan sebagainya. Tugas saya Tuhan, berkati juga keluarga saya yang masih jauh dengan Engkau. Tuhan, tolong juga kakak beradik saya, ini dia enggak setia, enggak ini dan lain sebagainya, saudara. Itu yang Tuhan mau. Amin, saudara. Atau terkadang kala saudara diberkati Tuhan, kita merasa sudah diberkati oleh Tuhan. Ya, secara materi kita diberkati dan diberkati oleh Tuhan. Sehingga ketika kita saudara diberkati oleh Tuhan, dulunya mungkin kita belum diberkati oleh Tuhan. Ada orang yang masih pandang enteng dengan kita, saudara Tuhan. Kini ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita menjadi sombong, saudara. Balas dendam. Ya. Lihat. Dulu kamu ngejek-ngejek misalnya tetangga ya. Kamu ngejek saya nggak punya kulkas misalnya ya. Nih, kamu cuma satu pintu, saya 2 pintu yang gede lagi dipamerin oleh Tuhan. Nih, lihat saya beli yang gede, yang 2 pintu lagi. Siapa yang lebih sukses? Nah, gitu ya. Kan orang sombong itu, orang congkakan itu merendahkan diri di atas gunung. Ngomongnya saudara diberkati Tuhan, enggak dan sebagainya. Kamu itu ya, HP-mu ini ya, apa namanya, mahal banget, enggak nih, cuma 15 juta doang gua gitu ya. Udah bisa bangun ke story di samping gitu ya, seperti itu kan. Kan ada HP yang sampai 20 juta iPhone itu. Ya. Bapak Ibu, kita kalau dapat pujian dari seseorang itu hati-hati sih. Karena identiknya manusia itu, saudara, nggak usah manusia, malaikat yang kudus saja. Yang Lucifer itu ketika dia derajat yang lebih tinggi dari malaikat-malaikat lain, dia pikir dia sudah sama dengan Tuhan, sehingga dia menjadi sombong. Ya. Mudah orang menjadi congkak itu, saudara, itu sangat mudah, saudara. Inilah yang diakibatkan, saudara, karena orang Israel, orang Yehuda ini, saudara, mereka menjadi congkak dengan segala kelebihan mereka. Mereka menjadi sombong dengan segala kemewahan mereka, sudah diberkati Tuhan. Sehingga Tuhan mulai, bangsa ini mulai congkak, mulai sombong. Hati-hati dalam hidup saya dan saudara. Kita ini umat kepunyaan Tuhan. Ya. Hati-hati, saudara. Jangan sombong rohani, jangan sombong materi, saudara Tuhan. Kalau kita semakin merasa kita semakin dekat dengan Tuhan, mari kedekatan kita dengan Tuhan berarti punya tanggung jawab untuk berdoa bagi mereka yang masih jauh dengan Tuhan. Amin. Untuk kita memberkati, ketika kita saudara diberkati Tuhan, makin diberkati oleh Tuhan secara materi. Ya. Mari kita bangga, tapi bangga tidak berlebihan. Berarti Tuhan percayakan materi berlebihan, yang lebih kepada kita. Kita punya tugas untuk memberkati yang lain, untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Itu kita tunjukkan kerendahan hati kita, saudara. Firman Allah berkata, saudara Tuhan, ya, dalam kitab Amsal, saudara, pasal 21 ayat yang keempat. Amsal 21 ayat yang keempat, saudara. Habis itu Amsal 16 ayat 18. Firman Allah berkata, mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan, ternyata pelita orang fasik itu, kalau kita mulai congkak hidup kita, saudara, mulai menyombongkan saudara dengan segala kelebihan, keberhasilan,
rohani saudara diberkati Tuhan, itu ternyata saudara pelita orang fasik. Dan firman Allah berkata itu dosa saudara. Amin. Ya. Hati-hati kalau segala kesuksesan kita itu menjadi pelita dalam hidup kita, merasa itu pelita. Bukan Tuhan lagi yang menjadi pelita, bukan firman Allah. Ya, kita lihat lagi Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ya. Lucifer saja bisa dibuang oleh Tuhan karena kesombongannya. Orang Israel saudara bisa dibuang oleh Tuhan karena kesombongannya. Kalau hidup kita terus menerus hidup dalam kesombongan, tinggal tunggu waktu Tuhan akan rendahkan kita. Tinggal tunggu waktu. Ya. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan. Tuhan sangat menentang orang yang curang. 1 Petrus 5 ayat yang ke-5 saudara diberkati Tuhan. Bagian B, atau kita baca di sini. 1 Petrus 5 demikian juga kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Ya. Tuhan menentang orang yang congkak, yang tinggi hati saudara, tapi Dia sayang orang yang rendah hati. Ya. Ketika pemungut cukai ini dia datang dalam kerendahan hati, mengakui dosanya di hadapan Tuhan, mengakui kekurangannya di hadapan Tuhan saudara, Tuhan meninggikan dia, Tuhan mempermuliakan dia. Ya. Ketika kita datang dengan Tuhan di hadapan Tuhan, Tuhan terima kasih saya sudah diberkati oleh Tuhan, terima kasih buat kesehatan Tuhan, terima kasih saya tetap setia kepada Tuhan. Tapi Tuhan tolong jamah hati saya, jangan sampai saya mau mencuri kemuliaan Tuhan. Biarlah saya hidup dalam kerendahan hati saudara. Makanya ketika kita dapat pujian saudara, pujian apapun saja yang orang berikan kepada kita, cepat-cepat saudara kepada Tuhan, hatimu berbalik dan minta kepada Tuhan. Biarlah Tuhan pujian ini saya kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Amin. Kan kalau kita jadi anak Tuhan yang dipuji oleh orang karena kerohanian kita, oleh orang yang tidak belum mengenal Tuhan, oleh karena kita berbuat baik, ya itu wajar saudara. Kita dapat pujian, aduh bapak itu, ibu itu baik ya dalam pekerjaan ini dan baik saudara, kita kan dapat pujian. Tapi ketika dapat itu saudara Tuhan, cepat-cepat saudara kembalikan pujian itu hanya untuk Tuhan. Amin. Kan mudah saudara ya. Pujian itu wajar saudara. Kita juga butuh pujian saudara. Tetapi dalam hati kita saudara, ya, terus berproses kita kembalikan Tuhan. Biarlah pujian ini saya kembalikan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Sehingga lewat kesaksian kita, itu semua karena berkat Tuhanku, karena Tuhan yang kasih saya kekuatan, kesehatan, ya Tuhan yang saya sembah, itulah yang dikasihmu, itu aku, itu. Ya, sehingga kita nama Tuhan itu. Amin. Haleluya. Terakhir saudara Tuhan, perhatikan. Ya, dosa yang kedua saudara. Ayat yang ke-10. Bangsa yang jahat ini yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Ya. Jadi yang membuat mereka tak berguna lagi saudara Tuhan, orang Israel ini saudara. Dosa yang kedua yaitu dosa kejahatan. Kadang-kadang kita berpikir saudara, kita seperti apa ya, orang fasik ini, orang Farisi ini, nggak berbuat jahat ini dan lain sebagainya saudara. Kadang-kadang kita berpikir jahat itu kan seperti orang mau mencuri, ya, membunuh dan lain sebagainya. Wih jahat dia nolong gitu. Wih jahat dia suka memfitnah. Wih jahat dia suka membunuh. Wih jahat dia suka korupsi seperti Tuhan. Ya. Tetapi kejahatan orang Israel ini bukan seperti itu, dan ini yang kadang-kadang
Ya, kejahatan mereka di bagian ayat yang ke-10 ini saudara. Pertama, perhatikan baik-baik saudara. Bangsa yang jahat ini yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya saudara. Pertama saudara, yang kejahatan mereka meremehkan firman Tuhan, tidak mau mendengar perkataan Tuhan, degil hati. Ya. Bapak Ibu saudara diberkati Tuhan. Ya. Firman Tuhan itu Alkitab berkata, perkataan Tuhan itu bermanfaat untuk menegur, untuk membangun, untuk menasihati yang salah. Ya. Kadang-kadang saudara kita pikir kita tidak berbuat jahat seperti orang-orang yang masuk penjara, korupsi, membunuh, memfitnah dan lain sebagainya. Tapi saudara, ketika kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, perkataan Tuhan, itu adalah sebuah kejahatan di hadapan Tuhan. Sebab itu ketika kita merespon firman Tuhan, kalau itu menegur hidup saya dan saudara, inilah yang butuh kerendahan hati saudara. Tapi orang Israel ini curang, sombong, mereka menentang saudara. Mereka tidak mau mendengar. Ketika Tuhan menegur mereka merasa bingung, merasa ini. Mereka mengeraskan hati. Saya percaya saudara, untuk kita mengubah karakter kita yang lama, hidup kita yang lama itu nggak bisa langsung secara tiba-tiba, perlahan-perlahan saudara. Tetapi itu yang saya pernah katakan, kita punya kerinduan mencintai firman itu saudara. Artinya kita sedang mulai membangun hidup kita saudara, untuk kita perlahan-lahan melakukan firman itu. Amin. Ya. Tapi terkadang kalau firman Tuhan datang dalam hidup saya dan saudara, kita langsung tolak saudara. Kita marah. Kita marah kepada orang yang menegur, kepada pendeta dan lain sebagainya saudara. Firman itu ini dan sebagainya. Tanpa kita sadari, kita sedang menantang Tuhan. Seharusnya ketika kita ditegur oleh firman itu saudara, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mulai membangun hidup kita untuk dapat melakukannya. Walaupun hari ini mungkin belum kita bisa mengubah 100%, tapi hari demi hari saudara, Tuhan akan bantu kalau engkau punya kerinduan untuk mendengarkan, enggak degil hati saudara, untuk mendengarkan firman itu saudara. Amin. Ini persoalan dosa yang kadang-kadang kita nggak terpikir itu dosa. Kan yang tahu dosa pelanggaran kita itu saudara, yang lebih nampak selain Tuhan diri kita sendiri. Kadang-kadang juga istri atau suami nggak tahu saudara itu. Ya. Cuma kita dengan Tuhan. Mulai saudara, jangan keraskan hatimu. Alkitab berkata Amsal 13 ayat 13 saudara itu. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amin. Siapa meremehkan perkataan firman Tuhan itu saudara, akan menanggung akibatnya. Tegas Tuhan bilang. Siapa taat kepada perintah akan menerima balasan yang baik saudara. Saya pun sebagai hamba Tuhan terus mencari kekurangan, keterbatasan saya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Saya berkata hari ini kepada kita semua jemaat Tuhan, bukan berarti saya lebih rohani dari saudara. Alkitab berkata firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Ya. Kalau dia bermata dua berarti dia musuh saya dan musuh juga saudara. Jadi adil Tuhan itu saudara. Yang hanya benar itu Tuhan. Sama-sama saudara, mari kita selidik hidup kita pribadi kita masing-masing. Apa sih dosa yang masih jauh dengan Tuhan dalam hidup saya dan saudara? Ya, saya ingin mengubahnya bersama dengan Tuhan. Minta anugerah daripada Tuhan, dan Tuhan akan bantu kita dengan Roh Kudus.
kita semakin diubahkan. Tuhan yang semakin bertambah, kita semakin berkurang. Amin, saudara. Ini yang Tuhan mau sebagai Tuhan. Tapi orang Israel pada waktu itu memang degil. Kalau degil itu memang tak mau dengar, saudara ya. Kita kalau punya anak sudah diomongin 1, 2, 3 kali nggak mau dengar, jengkel juga. Kadang-kadang tangan ini melayang sebagai Tuhan. Ya. Pernah Queen saya yang halus dari Tuhan. Ya, karena nggak mau mendengar ya, saya sampai emosi. Ada yang kayu pendek di situ, saudara, saya bangkit ke dia sebagai Tuhan. Nggak apa-apa sebagai Tuhan. Kita bangsa bilang di puncak mati, anak itu bentuk sebagai Tuhan. Jadi dia ke sekolah, matanya merah, ditanya sama teman-temannya. Ya. Jadi dia polos lagi, dipukul sama bapak. Lebih bagus kan kamu bilang gitu, supaya ngerti gitu. Ya. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan. Ya. Kadang-kadang Tuhan menghajar kita, saudara di Tuhan. Itu karena bentuk cinta Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Ya. Mari kita mau belajar untuk kita melembutkan hati kita, saudara, untuk kita mendengar dan melakukan firman. Terakhir sebagai Tuhan. Ya. Di bagian yang kedua ini yang kadang-kadang juga kita lupa sebagai Tuhan. Ya, kita masih terikat ya, dengan dua berhala, saudara. Lihat kembali. Bangsa yang hati ini yang bukan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka. Jadi orang Israel ini, saudara, ya, ternyata mereka, saudara, menyembah Tuhan. Mereka tahu Tuhan, mereka tahu nenek moyang mereka ketika keluar dari Mesir, banyak lihat perkara yang ajaib yang hanya bisa dibuat oleh Tuhan mereka. Tidak ada Tuhan yang lain yang mampu untuk membuatnya. Laut terbelah jadi tulah dan lain sebagainya. Bukit batu cuma dipukul oleh Musa, muncul air. Banyak mujizat saudara di Tuhan, tapi toh saudara diberkati oleh Tuhan. Ya, makanya karena pengaruh budaya-budaya bangsa lain, tetangga lain, saudara Tuhan, ya, mereka terpengaruh dengan penyembahan berhala. Makanya jangan itu Tuhan mau orang Israel itu jangan menikah dengan bangsa lain, bukan mau saudara Tuhan, istilah sekarang, bukan mau memilih-milih saudara Tuhan. Karena bangsa lain pada waktu itu mereka menyembah berhala. Perhatikan Salomo saja, ketika dia punya istri dari bangsa penyembah berhala, hatinya mulai condong kepada berhala, saudara. Makanya kalau pernikahan Kristen, saudara, ya, kalau kita berkata jangan menikah dengan pasangan yang tidak seiman, karena kita bisa dicondongkan kepada Allah lain. Dan inilah saudara diberkati oleh Tuhan. Ya. Orang Yehuda pada waktu itu, saudara, walaupun sudah lihat mujizat, pertolongan, kasih sayang Tuhan, tapi mereka masih hidup dalam penyembahan berhala seperti itu. Ya. Mari kita perhatikan ayat firman Tuhan, saudara. Pertama, saudara, buka dulu Kolose 3 ayat yang kelima. Kolose 3 ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nanti baca seterusnya, saudara. Sihir dan lain sebagainya, saudara Tuhan. Jadi saudara, ketika saudara baca kitab Kolose pasal 3 ayat kelima ini, saudara, ternyata berhala, saudara, bukan cuma soal kita nyembah panggung, saudara. Bukan soal kita nyembah pohon, nyembah bukit batu dan lain sebagainya, saudara. Tetapi hidup dalam cabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, saudara, itu Alkitab berkata sama dengan penyembahan berhala, saudara. Ya. Oleh sebab itu firman Allah berkata, matikanlah semuanya itu. Inilah yang saudara diberkati oleh Tuhan. Saya katakan tadi, ketika datang
saya hari demi hari mampu melepaskan semuanya itu bersama dengan Tuhan. Supaya saya menyembah Tuhan, tetapi juga bukan cinta kepada manusia lama yang sama dengan penyembahan berhala. Haleluya. Jadi ini saudara diberkati Tuhan. Penyembahan berhala, saudara berdoa pada Tuhan. Roh Kudus akan kasih lebih tahu maksud dari firman Tuhan ini. Dan yang kedua tadi saudara itu kita lihat 1 Timotius 4 ayat 7 saudara. Dan ini yang saya bilang pergaulan saudara Tuhan, kita lebih menghormati budaya yang tidak berkenan pada Tuhan, ya, takut manusia daripada takut Tuhan, sehingga kita menjadi beramal saudara. Satu ayat saja ini, 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Ya. Biasakan ini bukan berarti mencela mbah-mbah ya sebagai Tuhan. Biasa dari zaman ke zaman saudara, untuk kita mendengarkan hal-hal yang tahyul, yang sebagai Tuhan, fiksi sebagai Tuhan, itu biasanya datang dari orang-orang yang sudah lebih tua dari kita saudara. Dulu di Manado saudara diberkati oleh Tuhan, ada berhala yang istilahnya sebagai Tuhan, padahal orang Kristen kan saudara. Kalau sudah mau maghrib gitu saudara, kalau saudara punya warung saudara, kecuali warung mama mertua ya, dia nak pakai itu. Ada orang beli garam sama jarum untuk jahit baju kan, itu nggak boleh, ya, nggak boleh karena nanti celaka, gitu ya. Beli garam, karena nggak tahu apa pengaruhnya, memang beli garam sama jarum, ya, nggak boleh saudara di Tuhan. Saudara datang, saya dulu waktu kecil itu habis garam susah kalau dari ada kayak sudah mau maghrib gitu saudara di Tuhan. Ya, banyak warung yang nggak mau terima saudara. Cuma warung yang orang gereja Pentekoste di Indonesia ya, kayak mamanya tante yang emang mau jadi apa? Boleh saudara. Jadi jangan untuk bisa ketemu. Ya. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan. Kadang-kadang kita ini saudara dalam hidup ini percaya Tuhan, tapi masih juga percaya tahu saudara, yang dibuat oleh dan dirancang oleh kuasa kegelapan. Begitupun di sini saudara, kita semua sama di Manado sebagai Tuhan. Masih ada nggak yang kekuburan? Kalau misalnya kita kekuburan, kita berdoa dan kepada orang yang sudah meninggal. Ya. Dulu di Manado juga masih banyak seperti itu, bahkan bawa makanan seperti itu. Sekarang bukan. Atau adakah yang misalnya pergi ke kuburan ke orang tua kita, karena kita mau berpergian kita minta izin, dan enggak, ya. Ini berhala seperti Tuhan. Atau adakah cuma Tuhan kita di tempat ini saudara? Kalau kita mau bangun rumah, kita datang dulu ke orang pintar. Hari apa yang bagus ya? Oh jangan di Jumat, itu Kliwon gitu ya. Oh kalau mau nikah hari apa? Jangan di hari apa? Kayak feng shui, orang-orang Cina itu kan ada sebagai Tuhan. Ada hari sial, ada hari. Padahal kalau kita berkata saudara, waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, hari pertama sampai terakhir saudara, Tuhan melihat sungguh amat baik. Amin. Atau ada saudara jemaat Tuhan, kita semua di tempat ini bangun rumah atau mau mulai pekerjaan apapun saudara, kita datang kepada orang pintar, nanya saudara, hari apa yang baik, tanggal berapa yang baik saudara Tuhan. Kalau mungkin nikah kita mencocokkan hari dengan yang pasangan kita, itu lain cerita. Hari apa yang baik, mungkin kan kalau di budaya Jawa hari itu tanggal-tanggal yang Kliwon dan lain sebagainya seperti Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, terkadang kita terjebak ya hari-hari ini.
Dan masih banyak saya melihat orang-orang percaya yang seperti itu, saudara, diberkati oleh Tuhan. Nggak usah mungkin di tempat ini, di tempat lain juga masih ada, saudara, diberkati oleh Tuhan. Ketika saya pulang juga, saudara, di Manado pada beberapa hari yang lalu, anak kami sebagai Tuhan. Ya, di kampung saya, bukan di kampung tangga, saudara. Ya. Saya datang bersih-bersih kuburan mama ya sebagai Tuhan. Masih ada saya lihat sebagai Tuhan di kuburan sebelah ada minuman, makanan, terus enak juga ya, ada buah apel dan sebagainya. Wah, ini masih orang Kristen seperti ini sebagai Tuhan menjualkan kita. Mari bertobat saudara, ini berarti Tuhan. Kalau hidup kita ini saudara, ya, masih percaya hal-hal yang seperti itu saudara, kita sedang menduakan Tuhan. Tuhan bilang lebih baik kamu panas atau dingin daripada sombong-sombong, saudara Tuhan. Tuhan akan berkata saudara. Inilah yang mengakibatkan saudara orang Israel dibuang oleh Tuhan. Jangan sampai kita di tempat ini oleh karena kesombongan kita, oleh karena kita masih percaya saudara kayu dan lain sebagainya, oleh karena saudara kita dekil hati saudara Tuhan, pada satu saat Tuhan membuang kita. Karena Alkitab berkata dalam Matius pasal yang ke-7, kita baca ayat terakhir ini saja saudara. Matius pasal 7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah berbuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripada kamu sekalian berbuat kejahatan. Haleluya. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan, ini nubuatan di hari-hari terakhir. Banyak orang yang penuh dengan karisma, taat beragama, saudara diberkati oleh Tuhan, selalu berseru kepada Tuhan, bahkan mereka punya karunia dan lain sebagainya, saudara Tuhan. Tetapi mereka melakukan semuanya itu, saudara diberkati Tuhan, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tetapi untuk kesombongan dan lain sebagainya. Selama karunia talenta yang Tuhan kasih, saudara, itu tetap Tuhan kasih. Ya. Ada nggak orang yang berdosa kepada Tuhan, jauh daripada Tuhan ketika jadi Kristen? Dia pintar main musik, dia punya talenta sebagai Tuhan, apakah Tuhan ambil? Bukan, saudara. Biarkan saja Tuhan dia. Tapi tunggu hari terakhir sebagai Tuhan. Ya. Kalau karisma karunia itu jadi alasan kita masuk surga, Tuhan bilang, hanyalah engkau daripada yang berbuat kejahatan. Kenapa saudara yang itu terjadi? Karena ini saudara di Tuhan, ya. Hidup kita masih menduakan Tuhan, karena hidup kita masih sombong saudara di Tuhan, ya. Karena hidup kita saudara diberkati oleh Tuhan, masih tidak mau mendengar firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari saat ini saudara di Tuhan, Tuhan menegur saya saudara. Apa yang masih hubungan kita dengan Tuhan yang masih sebenarnya jauh, saudara. Mari kita pulihkan sebagai Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau kita merasa hari-hari ini biasa saja, ya, walaupun saya misalnya kadang-kadang ya agak suka pamer, saya tetap diberkati gitu ya. Walaupun kadang-kadang kita sudah dari Tuhan masih takut, percaya tahyu sebagai Tuhan, ya kadang-kadang suka ke kuburan, menyembah di sana dan sebagainya, atau masih suka saudara ke orang pintar tanya hari apa, hari ini dan sebagainya, ya. Tapi tetap diberkati di koom, ya. Ingat baik-baik saudara, ya. Setan juga bisa berkati kita, ya. Karena kemuliaan dunia ini kasih kepada setan. Saya pernah bilang kan, dia mau ganti penyembahan itu dengan kepada Tuhan Yesus, penyembahan itu dengan kemuliaan dunia. Kadang-kadang kita nggak sadar, saudara,
Kita berpikir kita diberkati itu ukurannya materi, sehingga kita pikir ini Tuhan berkati saja. Kalau itu memang benar, ya saudara diberkati Tuhan. Tapi kalau kita menyelidiki secara baik-baik, apakah itu memang benar saudara diberkati Tuhan? Jangan-jangan saudara kita semakin diberkati secara kerohanian, mungkin secara jasmani juga, kita ini semakin jauh dengan Tuhan. Perhatikan orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Perhatikan orang yang saudara membuat mujizat dan lain sebagainya, pelayanan yang dan lain sebagainya, punya karunia, tetapi di ujung-ujungnya Tuhan menolong mereka, saudara. Karena kadang-kadang kita tak mau untuk mengevaluasi diri kita sendiri, saudara. Kadang-kadang doa kita hanya terfokus kepada karunia materi dan lain sebagainya, tanpa kita mau berdoa menyelidiki hati kita. Tuhan, saya sudah benar ini. Apa sih yang masih jauh dari hidup saya? Ini yang perlu dalam hidup kita semua. Mari kita kembali kepada Tuhan. Kita mau menyelidiki hati dan pikiran kita semua. Jangan terkecoh dengan segala kenyamanan yang kita alami hari-hari ini, saudara Tuhan. Karena terkadang kenyamanan itu membuat kita hanyut, saudara, tanpa kita sadari kita sedang menuju maut, saudara. Tetapi biarlah kalau hari-hari ini Tuhan menegur kita dan Tuhan masih cinta kita. Mari tutup Alkitab, saudara. Seperti orang Yahudi, orang Israel, saudara, oleh Tuhan. Mereka dibuang oleh Tuhan. Mereka menjadi ikat pinggang yang berguna lagi. Kita juga mohon pilihan Tuhan, bangsa yang terpilih dari Tuhan. Jangan sampai Tuhan membuang kita suatu saat nanti oleh karena kesombongan, kegilaan dan berhala kita, saudara Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan, saudara. Pulang dari tempat ini, saudara, diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan sudah menegur saya, sudah menegur kita semua. Jangan keraskan hatimu, saudara, diberkati oleh Tuhan. Tetapi saudara